Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan GD Video. Sahabat petani, pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini aktivitas saya adalah mempersiapkan benih padi sahabat tani ya, untuk tanam padi kedua seperti yang kita lihat bersama. Sahabat tani, seperti pada umumnya ya, apabila kita sedang atau akan melakukan perlakuan benih, nah sahabat tani semuanya, saya sarankan untuk pertama adalah menjemur padi terlebih dahulu 2 atau 3 jam di bawah matahari, dan setelah itu, setelah 2 atau 3 jam, kita bisa langsung merendam dengan air seperti biasanya. Biasanya saya dalam waktu proses perendaman benih, saya melakukannya 2 malam sahabat tani ya. Jadi sebelum benih itu direndam, saya akan mencucinya dulu seperti pada video ini. Demikian juga dengan setelah malam pertama, benih kembali dicuci bersih. Kita sedang melakukan pencucian benih agar terbebas dari jamur-jamur, bakteri, virus yang terbawa oleh benih. Itu tujuannya. Jadi itu adalah sterilisasi secara alami. Sahabat tani, ada banyak obat-obatan kimia ya yang digunakan sebagai penyeteril daripada benih-benih kita yang mau kita semai, misalnya Cruiser atau Acrobat dan lain-lain. Dan pada kesempatan ini saya ingin membuat inovasi yang berbeda daripada biasanya sahabat tani ya. Jadi saya akan menggunakan Bodrek, karena kita tahu bahwasanya obat-obatan perlakuan benih yang dijual di toko-toko pertanian sekarang relatif mahal-mahal sahabat tani ya. Saya akan berinovasi dengan Bodrek sahabat tani, yang di dalamnya mengandung asam salisilat. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, atau yang saya sebutkan kemarin-kemarin, bahwasanya Bodrek atau asam salisilat itu adalah kandungan yang terdapat dalam Bodrek. Kandungan asam salisilat juga terdapat pada aspirin, pir 38, paracetamol, dan biasanya digunakan untuk sakit kepala sahabat tani ya. Jadi obat-obatan untuk sakit kepala itu kandungannya adalah asam salisilat, misalnya juga pada Paramek dan sebagainya. Saya berinovasi seperti ini tidak bermaksud ingin mengajak sahabat tani untuk mengerjakan apa yang saya kerjakan. Saya hanya ingin berinovasi saja. Ini adalah menurut penelitian dan kajian saya, dan sudah saya simpulkan adalah saya jadikan sebagai ilmu pengetahuan yang bisa mempermudah hidup saya. Seperti itu sahabat tani. Jadi kalau saya pas kebetulan nggak punya uang untuk beli obat perlakuan benih seperti yang saya sebutkan tadi, tidak mati gaya sahabat tani ya. Jadi saya masih punya cara-cara lain, misalnya dengan aspirin, Bodrek, pir 38, Sekalor, Paramek dan sebagainya. Itu banyak mengandung asam salisilat lebih dari 500 mg. Ini hanya inovasi saya, jadi bukan rekomendasi. Saya tidak menyarankan sahabat-sahabat tani untuk mengikuti cara saya. Tetapi kalau sahabat-sahabat tani semuanya tertarik dan terinspirasi mengikuti apa yang saya kerjakan, saya tidak bisa melarang. Itu adalah hak pribadi Anda. Sahabat tani, ini hanya sekedar sharing apa yang saya kerjakan. Sahabat tani, asam salisilat yang terkandung dalam Bodrek atau di aspirin juga ada, di paracetamol juga ada, itu adalah asam salisilat yang berfungsi sebagai penyubur tanaman sahabat tani ya. Yang kedua adalah perangsang akar, mencegah jamur, dan menciptakan sistem kekebalan terhadap berbagai macam penyakit
Jadi dia juga berfungsi sebagai pestisida, perangsang akar, dan meningkatkan daya tumbuh benih sahabat tani. Jadi ini nanti benihnya lebih banyak tumbuh daripada kita tidak memakai seperti yang saya kerjakan ini. Sahabat tani, pada kesempatan ini saya kebetulan sedang memperlakukan benih sekitar 20 kg, nanti untuk tanah sekitar 300 ru sahabat tani ya, 3 petak, dan saya akan menggunakan Bodrek 2 tablet sebagai perangsang akar supaya nanti akarnya bisa lebih cepat tumbuh, lebih cepat keluar, dan bisa serentak pada saat sudah tumbuh. Itu yang menjadi tujuan saya. Jadi sama saja dengan fungsi-fungsi daripada cruiser atau obat perlakuan benih dan lain-lain. Sahabat tani, setelah kita sudah tahu dosisnya tadi ya, jadi untuk benih 20 kg saya menggunakan 3 tablet atau 3 butir Bodrek. Sekarang kapan kita harus mencampurkan obat itu ke dalam benih-benih kita, yaitu setelah malam pertama sahabat tani ya. Jadi kalau hari ini kita merendam benih, jadi ingat sahabat tani ya, saya ingatkan kembali bahwa benih itu sebelum direndam kita cuci dulu. Jadi setelah kita selesai cuci bersih, bening, kita rendam 2 malam. Nah, setelah malam pertama nanti kita akan bersihkan lagi, akan kita sterilkan lagi benih-benihnya dengan secara alami dengan air bersih. Setelah selesai baru kita akan memasukkan Bodrek yang di dalamnya mengandung asam salisilat 2 butir saja. Nanti kita akan merendamnya selama 1 malam. Nah, setelah terendam 1 malam berarti benih ini sudah terendam 2 malam sahabat tani ya. Jadi malam pertama tanpa asam salisilat, malam keduanya dengan salisilat, baru nanti setelah malam kedua kita akan mengangkat benihnya dan kita peram selama 1 malam. Nah, biasanya setelah 1 malam akan sudah keluar jambahnya secara merata. Saya kira sudah cukup jelas sahabat tani. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Salam tani Indonesia.